Mbak. Hah? Iya kan, harusnya Mbak kenal dong sama orang-orang yang kerja di kantor perusahaan. Tunangan Mbak. Ngapain saya kenal? Kerjaan banget sih pakai kenal-kenal sama semuanya gitu. Bukan urusan saya. Tapi kalau pacar Mbak, kenal nggak sama karyawan-karyawannya? Aduh, kamu tuh kenapa sih? Kepo banget dari tadi soal tunangan saya. Ini ditanya, itu ditanya semuanya. Kamu tuh apa sih? Intel? Polisi? Sudah jelas, dari CCTV, kalian mendekati korban, lalu menggiringnya ke ATM. Kalian jangan coba-coba mengelak lagi. Mas, terima kasih banyak atas bantuannya. Akhirnya sindikat hipnotis ini tertangkap. Sudah banyak korban mereka. Sama. Yon, Jihan minta gue temenin dia balik ke Kusuma Food. Dia masih shock gara-gara dihipnotis tadi. Kesempatan sih buat gue biar bisa tanya-tanya soal Dipa dan anak buahnya. Tolong bawa balik motor gue ya. Pinter banget lu cari celah. Oke, Bray. Pak, kalau gitu saya permisi duluan ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kayaknya si Jihan masih cemas. Mas! 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 Tutup! Bang! Tutup! Mbak, rambut saya kejepit, Mbak. Tutup! Ntar dijambret gimana? Tarik! Saya cuma mau beli minuman buat Mbak. Ih! Ngapain sih deket-deket? Saya tuh punya pacar tau. Ntar kalau dia lihat, dia malah salah paham. Lah, tadi kan dia sendiri yang bergeser ke dekat gue. Sabar, Reza. Sabar. Demi gali informasi soal Dipa Andika. Mbak. Ngomong-ngomong, pacarnya Mbak kemana sih? Setiap saya ketemu Mbak tuh, Mbak nggak pernah selalu ada sama pacarnya. Kemarin waktu ke pelosok, kakinya sakit, pacarnya nggak ada. Terus Mbak ke Money Changer juga nggak sama pacarnya. Kan kalau sama pacarnya kan bisa lebih aman, Mbak. Ya nggak bisa. Dia tuh sibuk. Pacar saya, tunangan saya, dan calon suami saya, dia tuh sibuk. Dia tuh punya banyak urusan. Dia nggak ada waktu tuh untuk kesana, kesini, mondar-mandir nggak jelas. Emang kerja di bidang apa? Coba Mbak. Usaha. Wah, keren sih. Pengusaha di bidang apa, Mbak? Bidang investasi, gitulah. Kalau saya jelasin juga kamu nggak akan paham. Si Jihan udah mulai mau cerita nih. Banyak karyawannya? Ya banyak lah. Namanya juga perusahaan besar. Mbak kenal nggak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak? Sayang, aku boleh minta tolong sesuatu sama kamu. Minta tolong apa, sayang? Kamu ingat Hans kan? Anak buah aku. Iya, tahu. Kenapa, Hans? Kamu tahu kan? Ternyata dia itu maling. Maling? Jadi Hans itu ditangkap sama polisi.
karena dia mencuri barang di sebuah museum. Dan yang lebih parahnya lagi, dia juga korupsi uang perusahaan aku. My God, kok dia keterlaluan banget sih sayang? Makanya aku mau minta tolong sama kamu. Kalau misalnya ada yang nanya soal Hans, siapapun itu, kamu jangan bilang apa-apa. Aku nggak mau kamu kebawa-bawa dalam masalah ini. Dan buket dolar yang aku kasih ke kamu, aku takutnya nanti itu dijadiin barang bukti. Nggak mau sayang. Apalagi sekarang buketnya udah aku tuker dari dolar ke rupiah. Tuh, udah kamu tuker lagi. Kalau sampai ada yang tahu, bisa-bisa kamu dibawa ke kepolisian. Iya sayang, aku janji aku nggak akan bilang siapapun. Oke sayang, makasih ya. Sama-sama sayang. Mbak. Hah? Iya kan, harusnya Mbak kenal dong sama orang-orang yang kerja di kantor perusahaan. Senangan Mbak. Ngapain saya kenal? Kerjaan banget sih pakai kenal-kenal sama semuanya gitu. Bukan urusan saya. Tapi kalau pacar Mbak, kenal nggak sama karyawan-karyawannya? Aduh, kamu tuh kenapa sih? Kepo banget dari tadi soal tunangan saya. Ini ditanya, itu ditanya semuanya. Kamu tuh apa sih? Intel, polisi. Ya kali Mbak, saya Intel. Masa Intel ada potongan rambutnya kayak gini Mbak? Bisa aja Mbak. Duh, malah curiga dia. Mending gue diem dulu deh. Ntar gue cari cara lain buat ngorek info dari si Jihan. Pak, kita mampir itu ya, eksklusif rental car yang di depan tuh. Baik, Non. Mbak, mau ngapain Mbak ke tempat sewa mobil? Udah, ikut aja. Oke. Totalnya berapa? Totalnya 62.000. Iya, Pak. Kembaliannya ambil aja. Oh, makasih ya, Bu. Sana jujur aja saya jadi kepikiran Pak Andi gara-gara dengar dua orang tadi ngobrol. Saya kasihan sama keluarganya. Mereka harus kehilangan Pak Andi dengan cara seperti ini. Jujur saya nggak tenang kalau nggak minta maaf ke keluarganya Pak Andi. Gimana pun juga, Pak Andi malam itu balik lagi ke museum gara-gara saya. Saya yang minta tolong Pak Andi untuk cariin jam saya yang hilang. Saya tahu kematian itu takdir. Gak bisa diprediksi, gak bisa ditunda, tapi tetap aja saya merasa bersalah. Saya dengan kabar jenazahnya Pak Andi sudah dimakamkan, Mbak. Mbak mau ke rumah keluarganya Pak Andi. Saya coba cari tahu alamatnya dulu ya. Nggak, tolong. Saya coba lihat di Imagegram. Harusnya sih beritanya rame ya. Oh, ini dia ada nih. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di rumah duka dari almarhum Bapak Andi Herianto di Jalan Melati Raya nomor 124 Kemanggisan, Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan, Mbak. Rumahnya Pak Andi di Jalan Melati Raya nomor 124 Kemanggisan. Ya udah kita kesana sekarang. Mau saya temenin? Ya, saya nyetir aja. Gak usah, saya aja nyetir. Tapi mampir dulu buat potong rambut, nggak apa-apa. Iya boleh. Makasih, Mbak.